It's curhat time. Balik lagi di Curhat Ngelantur. Kali ini kita mau bahas ya review non-spoiler lagi ya. Non-spoiler ingat, jadi kalian bebas dari spoiler. Nonton aja sebelum nonton apa? Virgo and the Sparklings ya. Ini gue baru tonton hari ini. Tadi baru saja di hari pertama langsung gue tonton. Dan langsung gue bakal review hari ini juga, oke? Ya, gue mulai dari sinopsis singkat dulu buat kalian yang bingung, Bang, Virgo and the Sparkling itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih gitu kan? Nah, ini gue bakal kasih tahu ke kalian ya. Sebenarnya ini adalah film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe ya. Ini superhero-nya Indonesia ya. Kemarin udah film pertamanya ada Gundala, film keduanya ada Sri Asih, film ketiganya ini Virgo nih. Nah, Virgo ini sebenarnya adalah band musik guys ya. Jadi tokoh utamanya adalah si Riani yang pertama ya kan. Dia punya teman-teman baru di sini dan Riani ini memang diceritakan dari awal memang udah punya kekuatan, dia punya api guys di tangannya guys ya. Nah, di sini diceritakan dia ketemu satu masalah, ketemu ada villain baru di sini dan ya akhirnya dia menyelesaikan masalah tersebut di film ini. Oke, gue bakal jelasin mulai dari sisi positifnya dulu aja kali ya, yang bagus-bagus dulu aja. Biasa kan gue sukanya roasting gitu kan, kritik sana, kritik sini. Ya oke, kita chill-chill dulu ya, santai-santai dulu, oke? Gue mungkin mulai dari yang bagusnya, menurut gue ya, fasenya, menurut gue ini fast pace ya, bukan model-model yang slow face kayak Gundala sama Sri Asih sebelumnya, yang bener-bener yang neko-neko gitu kan, yang bener-bener lu harus mikir. Ini tenang aja, ini bukan filmnya Christopher Nolan. Bukan. Ini film santai banget seriusan. Light, ringan. Lu semua dijamin bisa ngikutin, nggak usah banyak mikir sana sini gitu ya. Nonton aja. Karena ini cuman build-nya tuh scene, ya potong-potong aja. Jadi banyak cut scene-nya gitu kan. Jadi lu just enjoy the scene-nya gitu loh. Scene ini lu enjoy, scene lanjutannya enjoy lagi. Nggak perlu ada puzzle-puzzle yang lu harus selesai, nggak perlu ya. Ini film terlalu santai serius, terlalu ringan. Tapi justru keringanan ini menurut gua bukan suatu masalah. Meskipun gua bukan tipe orang yang suka film fast pace. Contohnya kayak Black Adam. Itu gua kasih tau ya. Film Black Adam di tahun kemarin fast pace-nya gila, itu cepet banget, cuman mainnya model-model tuh action blar, fighting, tapi bagus sih. Gua tuh ya guys, gue sebenarnya lebih suka plot cerita yang lebih bagus gitu loh, yang lebih masterpiece. Tapi ya Black Adam kemarin gue enjoy aja karena ya setiap scene yang di-deliver tuh on point semuanya. Contohnya Virgo and the Sparkling juga sama nih, bener-bener scene-scene-nya itu bisa kita emosinya bisa ikut terbawa nih. Meskipun emang sebagian besar dari film ini adalah fun gitu ya, genrenya lebih ke komedi, ada dramanya gitu. Ya buat anak muda lah. Ya kalau lu pada anak muda ya mungkin ajak pacar kalian gitu ya. Ya udah kalau kalian nggak punya pacar ya nasib kalian. Ya, gue sih saraninnya begitu. Asik untuk ditonton, fun to watch. Beberapa scene pas emosional juga dapat gitu. Pas emosional tense-nya juga menurun, slow, kita kerasa emosinya gimana. Dan gue juga sukanya nih, seluruh film ini setiap scene-nya itu mendeliver satu tema ya, satu tema. Semuanya tuh kayak punya titik temu ya, kayak punya garis benang merah, dan titik temunya itu adalah di tema ini mengenai orang tua dan anak. Ini hubungan antara orang tua dan anak bener-bener kental banget, mulai dari villainnya sampai nanti kalian lihat orang-orang masyarakat, semuanya pokoknya ya, termasuk tokoh utama temennya Riani segala, itu semua hubungannya mengenai hubungan anak dan orang tua. Jadi pesan yang disampaikan bagus, ke-deliver dengan sangat-sangat baik. Kita nontonnya juga nggak ribet-ribet banget gitu ya. Dan kalau misalnya ngomong Indonesia, bagusnya lagi apa? Ya pasti sinematografi guys ya. Sinematografi dari dulu Indonesia nggak ada lawan coy. Gua nggak ngerti ini DOP-nya siapa ya. Kalau kalian nggak tahu DOP ya, Director of Photography, itu gila sih. Dia itu salah satu peran yang sangat-sangat vital dalam sebuah pembuatan film. Karena dia yang menentukan ya, angle kameranya bagaimana, kamera move-nya bagaimana, supaya bisa menangkap sebuah image, sebuah frame yang sangat-sangat indah, sehingga kita enak nonton dan nyaman gitu. Nah, itu DOP fungsinya ya, Director of Photography, dan cakep banget cuy. Sejak Gundala ya, Sri Asih ya, sekarang Virgo pun yang ringan kayak gini, tetap sinematografi nggak ada lawan. Dari sisi lightingnya, dari sisi angle kameranya, bahkan beberapa fighting koreografi, kita lihat angle-angle yang dari kamera tuh yang bisa bikin gue bisa sampai kayak gitu guys. Seriusan ya, bener-bener keren banget, unik banget.
sorry tuh saya kalau misalnya harus bandingin film-film Marvel zaman sekarang kayak Thor Love and Thunder lah, gak ada apa-apanya sama sinematografi Indonesia. Jauh bagusan Indonesia, sumpah gua nggak bohong. Dari lighting ini kece banget, cantik banget kelihatannya. Setiap frame itu bagus pas dilihatnya. Nah, terus kalau ngomongin acting nih, ada dua orang yang gua highlight banget ya. Satu si Monica, nanti kalian lihat aja. Satunya lagi adalah villainnya si Carmen ya, alias Mawar De Jong nih aktrisnya. Dia penyanyi yang udah terkenal banget. Harusnya kalian udah pernah denger dong. Si Mawar De Jong nyanyi kan suaranya emang bagus banget ya. Nah itu, bagus kok dia bener-bener. Gue ngerasa dia sebagai villain tuh, gile. Berkelas loh, gue nggak ngerti. Ini penyanyi tapi actingnya jago. Seriusan, gue nggak bohong. Gue liat dari matanya aja, ini ada nih intensitinya. Bener-bener kayak dia bukan peranin seseorang, dia tuh udah bener-bener kayak jadi orang yang di dalam filmnya itu ya. Dan Monica di sini sebagai temannya si Riani, padahal bukan ya tokoh utamanya si Riani, si Zara ya pemerannya. Ya so-so lah ya, oke, not bad, tapi ya biasa aja. Tapi kalau si Monica nih temennya, kalau kalian nanti perhatiin ya, itu nama pemerannya lupa gue siapa, kalian boleh komen guys ya, gue lupa nih. Nah itu bagus banget, dia bener-bener bisa mempotret seseorang yang sangat-sangat realistik, yang lucu, komedinya dapet, dan setiap kali dia ngomong tuh bener-bener ya kita relate gitu loh dengan masa-masa muda kita, maybe ya, nggak tahu lu relate atau enggak, gitu ya. Dan memang sepanjang film ini kita dibuat emang ini pengen dibawa ke arah realistik gitu, pengen dibawa ke arah relate ke anak muda zaman now. Nah, tapi emang ada beberapa scene yang justru relate-nya kurang. Nah, ini kita masuk ke negatif ya. Kalau mau dibuat realistik, kalau mau dibuat relate sama kehidupan anak zaman sekarang, ya ada beberapa scene yang bagus, dapet, tapi ada beberapa scene yang agak janggal ya. Masih kerasa ini, aduh ini film banget. Contohnya nanti ada yang bully lah, bullynya juga kayak apa ya, kayak film banget gitu. Nggak realistik gitu ya. Itu satu tuh, beberapa adegan. Terus yang paling fatal nih, yang paling fatal dari film ini, yang paling kacau menurut gua, satu adalah dubbingnya ya. Karena emang dari dulu film Indonesia selalu gua nggak tahu kenapa nih, ya masalah vokal selalu jadi masalah ya. Mau dari dialognya gitu kan, pronunciation-nya. Jadi banyak yang ngomong pusing dengerannya. Nggak kedengeran, udah nggak ada subtitle-nya karena bahasa Indonesia gitu. Jadi ngomong opo ini kan nggak jelas, ngomongnya nggak jelas banget ya. Ditambah lagi pas si Riani tokoh utamanya ya nyanyi dia. Nyanyinya bener-bener pas dia nyanyi tuh mukanya semangat gitu kan, yang pas nadanya harusnya yang tapi pas di lagunya agak soft. Jadi pas dia mukanya yang hype, nadanya soft. Jadi gimana ya, kurang sinkron, kerasa dubbingnya kerasa banget. Itu gue sayangin banget. Kenapa? Karena memang genre utama dari film ini pengen lebih ke arah yang musical gitu kan. Karena emang band nih, tokoh utamanya Virgo and the Sparklings, band musik. Jadi harusnya musiknya harus kental, meskipun gue harus beri apresiasi, musiknya enak semua. Seriusan, musiknya, soundtracknya juara lah, juara. Serius, gue nggak bohong. Enak banget tuh juga, sampai pas di bioskop juga, ya, pasti enak sendiri. Kita langsung nyanyi-nyanyi sendiri. Sampai pulang rumah tadi gue masih tiap celah ku cari. Masih nyanyi-nyanyi karena emang asik pas dengerin lagunya. Tapi ya pas Riani itu nggak cocok cuy ya. Maksudnya dia belum bisa nge-portray bener-bener persis sama yang dinyanyikan gitu loh. Kalau kalian ya ini sorry tuh kita harus compare sama yang lebih tinggi, yang jauh lah ya. Bohemian Rhapsody. Contohnya ya, itu kan bener-bener musical ya. Atau yang kemarin film terbaru Whitney Houston, itu kan emang udah kelas atas lah, udah kita nggak bisa bandingin. Tapi ya kita harus ambil contoh yang kayak gitu, karena ya biar Indonesia maju dong, perfilmannya dong ya kan. Kalau kita lihat mereka, wah itu si Rami Malek pemerannya Freddie Mercury, itu kan bukan dia nyanyi, tapi pas dia nyanyi bener-bener suaranya tuh bener-bener kayak ini dia nyanyi, ngerti nggak? Karena kita bener-bener wah ini baru si Freddie Mercury gitu loh. Nah ini masih fake banget, masih dubbingnya kerasa. Nah untungnya di villainnya si Mawar De Jong penyanyi, jadi itu gue yakin banyak yang nggak didubbing tuh. Kalau Riani kan didubbing ya. Kalau dia kayaknya emang nyanyi beneran tuh, feeling gue ya, nggak tahu ya. Mungkin kalau menurut gue itu feeling gue nyanyi beneran, makanya ini realistik banget, dan ditambah suaranya bagus si Mawar De Jong ya, asik ya, itu bagusnya ya. Cuman sayangnya ya Riani pas nyanyi itu gue sayangin banget. Ketiga selalu ya dalam film Indonesia yang paling gue sering perhatiin figuran pak, figuran actingnya anjay-anjayan lah dah ya, nggak ngerti lagi. Buset, banyak banget figurannya, terutama yang kerasukan lah atau apalah. Aduh, parah.
Apa memang nggak dilatih dulu, asal dibayar aja, atau memang latihannya kurang intens? Sebenarnya meskipun figuran perannya nggak terlalu penting, menurut gua paling nggak ada latihan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali gitu, sehingga mereka bisa mendeliver satu scene yang jadi bagus. Kayaknya kalau misalnya figurannya hancur, meskipun karakter utamanya dan karakter pembantunya bagus, supporting aktornya, tapi figurannya jelek, ya nggak, it's not work gitu. Gue ngeliatnya agak cringe jadinya. Apa dari kemarin, dari zaman Gundala lah, dari zaman Seribu Asi lah, pasti ada aja ya pemeran figuran yang sampah banget. Sorry itu saya actingnya, karena ya figuran lagi-lagi gitu, bukan aktor atau aktris kelas utama, ya kan? Itu ya masalah acting. Terus kalau misalnya ngomongin masalah CGI ya nggak usah kita bahas lah ya. CGI ya, dari dulu kita mau expect apa sama Indonesia? Budgetnya terlalu kecil ya. Lagi-lagi kalau mau ngomongin CGI gampang, masalahnya cuma satu, budget. Nggak usah ngomongin skill, nggak usah ngomongin potensial ya. Indonesia, gua terakhir ngeliat iklan Marjan bisa segila itu. Ya, kalau masalah skill pasti bisa lah, anak bangsa kita pasti bisa. Tapi masalahnya budget ya. Anak zaman sekarang tuh ya studio-studio nggak peduli gitu. Lu kasih duit segini ya lu kerjain sampai selesai. Ya gimana mau bagus gitu kan? Kita nggak terlalu diapresiasi, sayang ya. Gue harus jujur-jujuran nih. Gue sebagai desainer juga di sini, ya gue ngerasa seni tuh nggak terlalu dihargain di Indonesia. Makanya ya masalah buat animasi begituan nggak, ya orang dibayarnya nggak seberapa dibandingin orang luar negeri gitu loh. Luar negeri dikasih jor-joran, lu liat Disney, gila nggak? Ya parah men. Makanya ya mungkin gara-gara itu juga ya budget ya. Kita nggak usah ngomongin lah. Kalau budget ya banyak banget scene yang parah sih, kacau banget, banyak ya. Tapi ada beberapa juga scene yang bagus juga CGI-nya gitu. Jadi gue masih ada harapan lah mengenai Bumi Langit. Tapi tetap aja kalau dibanding sama Sri Asih kemarin masih jauh Sri Asih. Mungkin karena emang kelasnya kan yang kelas berat lah ya. Ini kan kelas ringan lah istilahnya filmnya gitu ya. Nah, cuman hal negatif terakhir yang gue temuin dari film ini adalah masalah plot hole nih. Ya, kenapa? Karena plot hole-nya banyak banget ya. Ya, gue masih bisa maklumin karena memang ini kan cinematic universe, Bumi Langit cinematic universe. Jadi, ya kita harus tunggu film-film berikutnya supaya kita bisa merangkai. Mungkin, semoga gue bener gitu. Cuman emang ada beberapa yang menjanggal aja sih. Harusnya ada beberapa yang dikasih tahu sedikit gitu. Nah, plot hole terlalu banyak sih. Plot hole-nya terlalu banyak untuk film ini. Sayangnya ya. Jadi apalagi untuk penonton awam yang nggak ngerti Bumi Langit, wah agak sulit sih ya. Agak sulit deh. Ya, dan nanti mungkin untuk spoilernya yang banyak sih yang gue pengen spoilerin ke kalian. Banyak hal-hal menarik. Terutama Easter egg tuh. Apalagi aktor-aktor terakhir. Kalian harus lihat sendiri, nonton dulu. Baru nanti ya gue kasih kalian video mengenai spoilernya. Ya mungkin antara podcast atau gue ngomong sendiri, nanti lihat aja lah ya. Gitu ya. Ya segitu aja ya untuk review non spoiler. Ya untuk gue ini film yang sangat-sangat light, ringan, fun to watch gitu kan. Colorful, nyaman untuk ditonton. Di sisi lain tapi masih banyak kelemahannya, Apalagi kalau misalnya kita compare tuh film luar negeri. Gini guys, kalian tuh jangan ngomong, ya kali bang lu compare jangan sama yang luar negeri, yang beda kelas. Justru kita harus compare sama yang kayak gitu. Kenapa? Biar kita ningkat guys. Kalau kita compare sama Indonesia lagi, kapan mau ningkat film Indonesia, ngerti gak sih? Ya, makanya kita harus kritik. Apa? Biar ningkat guys ya. Biar ningkat gitu. Tapi jujur aja, gue entertain, fun to watch, asik, pesan moralnya dapet banget, sinematografi nggak usah ditanya ya. Keren sih, keren ya. Kelemahannya masih banyak, tapi ya at the end gue harus kasih poin untuk film Virgo and the Sparklings 6,2. Ya 6,2, jangan kalian bilang jelek ya. 6,2 untuk film overall. Jadi gue mau dari film Godfather lah atau film ya The Dark Knight lah yang gue udah kasih ratingnya gila-gilaan. Nah itu maksudnya ini masuk nih ke kategori itu gitu loh. Bukannya ini film Indonesia doang, enggak. Ini gue harus compare sama film-film luar negeri. Jadi at the end gue harus kasih nilai 6,2. Tapi still lebih bagus dari Ant-Man menurut gue. Ant-Man kemarin gue kasih 6 ya. Ya sebenarnya ya kalau masalah CGI nggak usah ditanya. Cuman maksudnya buat gue ini jauh lebih entertaining aja ya. Lebih fun to watch gitu. Ya, oke, gue sangat-sangat recommended untuk kalian, apalagi untuk kalian para negara Indonesia ya, warga negara Indonesia wajib lah kita dukung loh, support local pride gitu ya, terutama brand lokal kita ya, masa nggak didukung ya? Nih, kolaborasi kita dengan Play Stop Rewatch ya, si paling cinema yang sangat-sangat limited edition ya. Kalau kalian mau beli silahkan dicek di deskripsi. Gue udah taruh linknya, tinggal dibeli di Tokopedia. Oke, sama yang ini juga nih ya. Ini gue gambar sendiri. Pokoknya semua baju ini gue gambar sendiri ya. Ini merchandise official dari Ngelantur, Spider Official, limited edition juga ya. Silahkan dicek di link di bawah. Oke, support local pride guys ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya aja guys. Jangan lupa follow dan subscribe ya Ngelantur Indonesia. Follow juga di TikTok kita ya.
atau di Instagram kita. Nah, itu versi singkat-singkatnya, dicek aja ya. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.